Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang kami muliakan para sesepuh di Karangbugis dan Angkatan Muda Hidayatullah yang sebentar lagi akan mengemban amanah yang cukup berat, karena sunatullah pergantian kepemimpinan, rejuvenasi maupun regenerasi, sebuah yang kenyataan yang harus berjalan dan pasti terjadi. Makanya saya berdoa semoga angkatan muda, adik-adik saya, sejak tadi siang Mas Fauzan nelpon saya, bagaimana Ustaz kalau Ustaz ngisi kuliah malam Jumat. Wah, kenapa terlambat ngasih taunya? Kalau ngasih taunya kemarin, maka tadi malam saya akan sholatnya itu ya 3 jam lah gitu. Karena mau bicara di depan pemimpin-pemimpin muda Balikpapan. Ya walaupun tadi malam saya bisa tembus agak lama, ya cukuplah saya punya modal untuk berhadapan dengan ini. Saya lihat semua muda-muda ya. Yang paling sepuh mungkin Ustaz Abdul Salam ini, Masya Allah, luar biasa. Pak Haji Mustafa, Haji Salam dengan Haji Mustafa ini dua tokoh yang ya harus menerima kenyataan, harus cepat diganti ini ya. Nggak bisa karena sudah diajari oleh Balikpapan. Sekarang wali kota Balikpapan itu usianya sama dengan Pak Nasir ini ya, sama. Makanya saya tanya tadi, sudah silaturahmi ke Pak Rahmat, Pak Wali Kota setelah dilantik? Belum. Wah, terlambat ini. Harus cepat. Sekarang kita ini harus cepat, tepat dan senyap gitu. Pokoknya kalau lewat Manggar itu ada cepat, tepat, senyap. Nah, ini yang Rider Mudang, Rider 600 Tanjung Pura. Harus itu. Kita tidak boleh kalah dengan beliau. Beliau disiplin, kita lebih disiplin. 5 kali sehari semalam, ditambah lagi tahajud, ditambah lagi pagi sore wirid di NH. Kewajiban kita. Tidak mudah. Anak muda yang sedang tumbuh dengan kondisi dunia sekarang ini bisa wirid pagi sore, membaca Al-Maksurat, beristighfar dalam sehari 100 kali,
wajib lagi 1 juz dalam sehari. Ketua DPD kecil kalau 1 juz, 3 juz, 1 hari 3 juz. Kemudian sholat berjamaah dipelihara 5 waktu sehari semalam, di mana saja kita berada, di tengah jalan kah, di kampus kah, di masjid dekat kita kah, 5 waktu sholat fardu berjamaah di masjid, harga mati untuk kader Hidayatullah sampai mati, harga mati sampai mati. Nah ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa. Kalau dihitung-hitung kaki kita ini sudah sakit, tidak boleh hitung sakit. Bagaimana Nabi Ayub? Tidak ada dunia itu yang sakitnya mengalahkan sakitnya Nabi Ayub, tidak ada. Tapi beliau selalu menyatu hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi tempat, kondisi-kondisi yang mencekam, kondisi yang ekstrim bagi kader dan mujahid tidak mempengaruhi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Ya. Nabi Yunus, Masya Allah, saya bayangkan bagaimana kondisi Nabi Yunus. Ya. Sekarang saat ini kita bisa muter filmnya Nabi Yunus di otak kita masing-masing. Ba'da Isa ini beliau ditelan ikan, dimasukkan di perut ikan. Kita tahu sering membelah ikan, bagaimana kondisi perut ikan itu. Masya Allah, amisnya itu luar biasa. Ya. Malam dingin sekali, di perut ikan, dibawa ke dasar laut. Apa kalang kabutnya kita kalau kita yang ngalami? Waduh, Masya Allah, kenapa? Pasti pertanyaan kenapa? Bagi Rasul dan para Anbiya serta orang-orang soleh, tidak ada pertanyaan begitu. Tidak ada. Kenapa? Tidak ada. Semua sebuah keyakinan bahwa semua ini terjadi pasti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu tanya kenapa. Tidak usah. Takdir tetap berjalan. Takdir Allah tetap berjalan. Kita sabar atau tidak? Ya sudah. Ditelan ikan, sadar atau tidak sadar, sudah. Pertama yang dibuat adalah masjid di perut ikan itu, mendirikan sholat. Masya Allah. Kalau kita ribut, bagaimana tempat kita istirahat dulu? Bagaimana kita? Enggak. Para nabi, anbiya, setiap kesempatan, setiap kondisi, semua langsung dikembalikan kepada Allah. Sampai 123.000 nabi dan rasul diutus ke dunia, hanya satu tugasnya, mengembalikan, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ini Nabi Yunus. Di mana saja para anbiya nabi itu tidak pernah mengeluh dengan kondisinya, tidak pernah mengeluh, dan kedua tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Ya. Bagaimana sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, andikan iman semua orang ditimbang dengan imannya Abu Bakar, masih menang imannya Abu Bakar. Semuanya diserahkan untuk perjuangan, tidak tersisa. Tapi apa? Sifat manusia, karena cintanya kepada Rasulullah, beliau nangis. Ya Allah, gawat ini, gawat. Lupa beliau. Kemanusiaannya muncul, kecintanya kepada Rasulullah muncul. Nih, kalau orang kafir lihat ini, habis sudah. Hitungannya Sayyidina Abu Bakar
Kalau orang kafir lihat saya dan Rasulullah di sini, yang ngejar beliau tukang panah, pemain anggar, pemain tombak, pemain pedang. Pedangnya bukan kayak pedang kita di Balikpapan, bukan, pedangnya orang Arab Quraisy. Diginikan aja sudah putus leher, bukan ditebas, diginikan putus leher. Itu yang dibawa semua pasukan pengejar Rasulullah. Wajar sebagai sahabat Rasulullah, Abu Bakar menangis walaupun tidak keluar suaranya, hanya tetesan air mata yang menimpa kepada Rasulullah. Dengan tenangnya Rasulullah mengatakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Nah, innallaha ma'ana inilah yang harus dimiliki kader-kader Hidayatullah. Iya. Kenapa sampai hari Hidayatullah bisa sampai ke mancanegara? Di Indonesia sudah 376 lebih kurang DPD. Satu diantaranya DPD Balikpapan. Ya. Beliau ini, Ustaz Nasir ini sama dengan Pak Kolonel Turmudi, sama dengan Pak Rahmat, Pak Haji Rahmat, Wali Kota Balikpapan, sama, selevel, iya, selevel. Dewan Pengurus Daerah Hidayatullah itu sama dengan Wali Kota dan Kapolres, sama. Jadi tidak bisa lambat-lambat komunikasi, tidak bisa, cepat, tepat, senyap. Oh itu. Iya. Jadi kenapa Rasulullah sampai demikian tenang? Ya Bakar, la takhaf, innallaha ma'ana, wa la tahzan. Ya. Makanya wirid pagi sore itu wajib bagi kader Hidayatullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Karena hammi wal hazan itu menghinggapi kita terus. Sudah tanggal 28 belum ada uang untuk natura pengurus DPD, gimana ini? Muncul itu Pak, muncul akhir bulan ini. Gimana naturanya teman-teman ini? Masya Allah, pusing kita ini. Sementara donatur kecil. Kemanusiaan memang boleh, tapi sebagai orang beriman tidak boleh itu terjadi. Di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja, harus pertama dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diutus 123.000 nabi dan rasul itu untuk mengembalikan posisi iman tadi itu, la ilaha illallah. Itu yang dikirim sampai 123.000 nabi dan rasul ke atas dunia untuk mengembalikan posisi keimanan manusia ini. Kenapa? Ya, karena para anbiya, para rasul, para syuhada, para solihin itu yakin betul dan bulat betul keyakinannya bunder dan sempurna, tidak lonjong-lonjong kayak kita ini. Pagi iman, sorenya ragu lagi, sore iman, malamnya apa iya ya, apa iya ya, itu. Tapi para anbiya dan rasul mengembalikan. Kenapa? Ya kolam, ya kolam, uktub, kolam makhluk diciptakan pertama bingung, apa yang saya tulis ya Allah? Tulis semua perjalanan manusia dari yang pertama sampai terakhir, tulis semuanya. Apa saja, tulis semuanya. Duduknya kita malam Jumat ba'da Isya di Karangbukit ini sudah tertulis oleh kalam di 50.000 tahun sebelum dunia dan isinya ini diciptakan. Masya Allah. Ini keyakinan yang harus kita kembalikan. Ya. Biar tadi asar kita di Gunung Tembak, ini takdirin sudah takdir. Saya di Belmas Pauyan, Ustaz bisa ngisi malam Jumat. Oh iya, Bismillah. Kebetulan lama juga saya tidak silaturahmi ke Karangbukit. Takdir Allah, takdir Allah. Jadi takdir Allah itu tidak maju, tidak mundur, dan tepat saat ini Pak Haji Mustafa harus duduk di Masjid Karangbukit. Banyak acara bisnis, acara keluarga ada. Tapi takdir sudah menentukan Pak Haji Mustafa duduk saat ini, pasti duduk di masjid ini. Tidak bisa menghalangi, tidak bisa.
Nah, itulah yang dimiliki keyakinan para anbiya dan para rasul, para mujahid dunia ini. Subhanallah. Bagaimana Syekh Yasin? Kita masih ingat Syekh Yasin? Adik-adik mungkin jarang membaca Syekh Yasin. Ya. Syekh Yasin itu pendiri Hamas. Nah, mungkin adik-adik tanya lagi apa Hamas? Nah, ini lagi masalah ini. Ya. Ya. Panjang lagi lah, nanti antum baca sendirilah itu Hamas itu apa dan lain sebagainya. Ini Syekh Yasin, hebatnya Syekh Yasin ini, yang dibidik oleh Israel, oleh Mossad, laknatullah, itu bukan yang gede badannya, yang panjang jenggotnya, yang kekar dadanya, yang besar tinjunya, bukan. Itu nomor 15 sampai 21. Tapi yang dibidik, yang diincar terus itu Syekh Yasin ini. Bayangkan, rekan-rekan, beliau buta. Apa kelebihannya orang buta? Selesai sudah. Kalau kita ketemu orang buta kan menganggap enteng kan? Hai, tidak lihat jalan, mana bisa ngejar saya? Itu kesalahan kita. Menganggap enteng orang yang buta. Bukan hanya buta, lumpuh. Masya Allah. Lumpuhnya bukan lumpuh kayak saya kalau mau sholat berdiri, kalau mau nunggu adzan pakai kursi. Bukan. Selamanya duduk di kursi roda. Tidak bisa jalankan sendiri, lumpuh, buta. Masya Allah. Tapi ini satu tokoh ini yang diincar oleh Mossad dan diselikan. Apa yang terjadi? Masya Allah. Luar biasa. Syahid fisabilillah. Baca sejarahnya Syekh Yasin yang belum lama, belum sampai 1400 tahun zaman para anbiya, Rasulullah dan para sahabatnya. Baru kemarin, belum lama Syekh Yasin. Ya. Tapi inilah yang ditakuti oleh Israel, yang ditakuti oleh bangsa laknatullah sekarang ini. Kemana saja dimonitor, kemana saja mau dibunuh, kemana saja mau diselesaikan, karena rohnya Hamas ini di Syekh Yasin ini. Buta, tuli, lumpuh. Masya Allah. Ini Anda bisa bayangkan, kalau di Balikpapan ada orang buta, tuli, naik roda, dianggap enteng itu. Enggak. Orang Israel justru inilah yang dihargai kepalanya berapa juta dolar. Masya Allah. Syekh Yasin. Masya Allah. Kenapa? Karena beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau istighfarnya bukan 100 kali sehari. Saya yakin tokoh-tokoh kayak beliau itu bukan 100 kali. Masya Allah. Tidak terhitung istighfarnya itu. Ya. Kita masih dituntun, masih ringan kan? 100 kali. Karena dasarnya apa? Sabda Rasulullah bahwa saya beristighfar 80 kali sampai 100 kali dalam satu hari. Enggak, beliau itu masih Masya Allah, luar biasa. Jadi Pak Ketua DPD ini enggak boleh 100 kali istighfarnya tiap hari nih. Sampai tertidur lah. Iya. Habib Nur, siapa namanya? Gus Nur, Masya Allah. Bukan Gus Nur Palu ya, Gus Nur Palu udah disimpan sekarang ya. Gus Nur Balikpapan ini nggak boleh hanya 10 kali istighfarnya, nggak boleh, harus sampai kita nggak bisa apa-apa lah, istighfar terus, pokoknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hari ini Hidayatullah bisa bertahan sampai hari ini? Kenapa? Ya, Bagaimana yang mengawali ini, yang mendirikan ini, yang menginisiatifi ini, kalau sholat malam jam 00 sampai jam 4
Kita dengar cerita aja tidak kuat telinga kita, Pak. Dari 00 sampai jam 4, mana percaya? Adik-adik tidak percaya kan? Mana bisa, Pak? Ya Allah Robbi. Bukan mana bisa, ini masjid jadi saksi. Walaupun dulu masjidnya posisinya saya kalau lupa agak ke atas sedikit kali. Masya Allah. Jadi saksi. Kalau sudah setengah 12 saya bangun ya teman-teman di bawah, lari ke atas, pindah tidur. Dikejar ke atas, lari ke bawah lagi, ruang-ruang itu. Ya Allah ya Rabbi, kenapa kamu tidak mau ya? Aku sedih betul sementara Ustaz. Pak Latif bangunin, ayo cepat bangunin. Udah saya kejar sampai ujung, pindah lah ujung sini. Ya Allah, wudhu sudah pindah ke masjid, tidur di masjid pojok sana. Astagfirullah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting niat kita untuk mengikuti beliau itu. Kenapa sampai bisa? Kita bisa bayangkan aja Pak, bisa bayangkan jam 00 Allahu Akbar. Bangunnya jam berapa beliau? Sikat giginya berapa lama? Masya Allah, beliau itu kalau sikat gigi bukan kayak kita, set selesai, enggak. Lama. Sering saya monitor itu. Mandinya lagi, ber. Kalau mandi enggak kayak kita, dinginnya segitu. Enggak. Wah, ya, Masya Allah. Setelah mandi, pilih baju yang paling bersih. Nggak kayak kita, habis nyangkul siang tadi malamnya masih pakai sholat lail. Nggak bisa Pak gitu, nggak bisa. Pemimpin Hidayatullah nggak begitu. Mandi malam, pilih kaos yang paling bersih. Iya. Ambil sarung yang paling bersih. Ambil baju yang paling bersih. Dengan tenang, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Makanya Hidayatullah sampai detik dan saat ini masih bertahan. Ini bukan sekedar organisasi alternatif, bukan Pak. Hidayatullah bukan sekedar ada ormas-ormasan, enggak. Kalau hanya ormas-ormasan ikut yang sudah ada Pak, Masya Allah. Enggak. Hidayatullah pagi wiridnya harus selesai. Enggak akan beranjak dari tempat duduk kalau wirid kita belum selesai. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal hasib. Berapa? 7 kali. Kenapa 7 kali? Kenapa tidak sekali aja? Kenapa harus 4 kali ini dibaca? Kenapa tidak sekali aja? Itu paracetamol. Kalau kita sakit dimakan tiap 8 jam. Jadi 1 hari 3 tablet. Itu baru baru bereaksi. Kalau dikasih amoxilin, amoxilin? Antibody, Apa Pak? Antibody, bukan antibody, antibiotik. Dokter bilang apa? Harus habis. Kenapa Dok harus habis? Baunya Dok, pokoknya harus habis. Kalau nanya ini diterangkan panjang, harus habis. Biar nanti tidak sakit lagi. Harus habis. Banyak betul amplop ini amoxilinnya, ini paracetamolnya, ini vitaminnya, ini. Cinta ini perang obat di dalam tubuh kita, memang begitu. Kalau mau mengeluarkan sakit obatnya begitu. Nah ini sakitnya kita ini, Masya Allah, pemarah. Nomor 1 di kita ini pemarah Pak. Iya, pemarah kita ini. Ya Allah. Ini yang paling jelek di dunia ini, pemarah itu. Nggak ada pemarah baik itu, nggak ada. Pemarah itu semuanya jelek. Dan kita itu sifatnya pemarah semua, Masya Allah. Ya. Makanya dalam wirid itu coba lihat, materi pertama yang disuruh berlindung apa? A'udzubika minal kasali. Malas. Sifat manusia pertama itu kita dominan itu malas itu Pak. Malas. Malam Jumat malas, mau ke masjid malas, puasa Senin malas, puasa Kamis malas, qiyamul lail malas. Makanya kita disuruh berdoa pertama berlindung pada Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Terus wasu'il kibar. Su'il kibar, kejelekan di masa tua. Memang orang tua itu jeleknya banyak Pak, banyak. Itu sudah berlindung, pokoknya suruh berlindung kepada Allah yang sempurna. Bukan dibaca, suruh berlindung betul. Jadi kalau kita wirid pagi sore itu dinikmati, dirasakan. Tidak mungkin pulang. Salim, aku pulang dulu ya. Tidak bisa Pak. Ya, banyak betul kita ini, penyakit kita ini. Hasadnya, ya, pemarahnya. Wah, kita ini mau balik itu paling hasad paling cepat. Kenapa ya aku diundang sana, tidak diundang sekali aja, dia diundang sana terus. Hasad lagi tuh, mau balik itu. Ya. Makanya Hidayatullah ini
Kalau GNH itu bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan mantap dan dengan format yang sudah diarahkan, wali semua Pak kita ini. Wali di abad 21 ini. Iya, wali semua Pak. Perlindungan kita itu perlindungan semua itu. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Itu Pak, dibaca. Gunung tidak meletus. Ya. Mau diikat tidak jadi, katanya. Pak, siapa ini namanya ini? Pak driver ini. Masya Allah. Iya. Iya. Dikepung tentara. Iya. Dikepung tentara. Senjatanya baru semua. Ya. Apa salahnya? Wah, itu cerita lain lah pokoknya. Ya. Nggak ketemu Pak, diinjak-injak kakinya nggak dilihat. Karena apa? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi jangan dicoba ke Brimob, baru aku mau coba-coba Brimob injak-injak aku dilihat enggak, diinjak betul. Enggak boleh. Itu jadi kalau pas tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kenapa aku di perut ikannya? Udahlah, enggak usah tanya, sudah azali, sudah 50.000 tahun yang lalu sudah tertulis oleh kolam bahwa ente ya, Nabi siapa? Yunus, Nabi Yunus, enggak usah tanya, pokoknya mati aja. Memang harus di perut ikan. Apa membahayakan? Enggak, kalau Allah kehendaki enggak. Api itu bisa dingin kalau Allah kehendaki, dan sudah dikehendaki, buktinya sudah ada, sudah. Tidak perlu serem dengan api, tidak usah. Yang penting kita berlindung pada Allah. Kalau Allah melindungi kita, api menjadi dingin, es menjadi panas. Wah, ini yang repot ini. Ya. Ini, dan itu harus kita miliki, harus ada dalam kita keyakinan ini, harus ada. Itulah yang dibawa oleh para anbiya dan rasul 123.000 untuk membenarkan manusia, membetulkan kamu itu tidak ada apa-apanya. Allah lah, la haula wala quwata illa billah. Nah ini hidayatullah, perjalanan kemarin pakai itu. Cuman almarhum itu tidak memformalkan ya. Transformasinya tidak seperti sekarang ini, pakai buku, pakai PDO berjilid-jilid, pakai peraturan organisasi, pakai PO peraturan organisasi, PDO, pakai keputusan DPD, pakai dan lain sebagainya. Beliau rapi sekali dalam memberikan transformasi organisasi itu. Nah sekarang Masya Allah, Alhamdulillah, banyak orang pintar sudah, doktornya sudah berapa, konseptornya sudah berapa. Kalau modelnya kayak dulu enggak berkembang-kembang, karena di Papua aja berapa. Kalau harus dengan talaki, kamu gini, kamu harus ikut di belakangku Qiyamul Lail ya. Bagaimana caranya Papua ikut di sini Qiyamul Lail? Enggak bisa. Ya harus GNH. Wajib dalam tanda petik. Sholat berjamaah fardu 5 kali wajib bagi kader hidayatullah di masjid awal waktu. Bukan itu saja, bukan. Sebelumnya harus sholat sunat rawatib. Nah itu. Yang kedua, sholat sunat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Bagi kader, bagi pengurus DPD ini wajib Pak, wajib. Bukan wajib dalam hukum fikih ya, bukannya. Ini wajib sunatul rasul. Ya. Tidak pernah ditinggalkan 12 rakaat itu, tidak pernah. Tilawah Al-Quran, tidak bisa ditawar-tawar. Yang mau jadi kader hidayatullah, jadi pengurus hidayatullah, struktural maupun kultural, semua harus GNH ini. Wah, memang berat ya, memang berat Pak. Tapi tidak berat bagi yang berkeinginan untuk berjuang berjihad fi fisabilillah ini. Ya. Ini dana ini seret betul Ustaz. Memang sejak zaman Rasulullah itu, zaman Nabi-Nabi dulu itu dana itu pasti seret dalam perjuangan
pasti kurang, ya. Kurang tenaga, kurang biaya, kurang semua dalam organisasi. Kita bisa Nabi Nuh 950 tahun. Nyebut aja kita sulit. 950 tahun. Sulit Pak kita nyebut itu, tidak bisa bayangkan otak kita. Lailan wa naharon, siang dan malam. Masya Allah. Sudah 950 tahun lailan wa naharon. Yang ikut cuma berapa? Sekitar tidak sampai 80 orang. 950 tahun, jadi 1 tahun dapat berapa potong tangan itu? Hidayatullah malam Jumat, banyaknya ini, Masya Allah. Lebih banyak daripada umatnya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh, enggak hitung banyaknya, enggak. Ini tugas. Tapi ya terakhir apa? Robbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Wala haula wala quwata illa. Ini pamungkas beliau. Jangan cepat-cepat DPD berdoa itu. Iya, jangan. Ya, kalau bapaknya belum mau, semoga anaknya. Malaikat sudah emosi, Pak. Waktu Nabiullah ke Yasrib, ke apa? Taif. Emosi malaikat. Rasulullah, kuangkat gunung ini, kutimpakan mereka itu. Jangan. Kalah malaikat, padahal malaikat itu Masya Allah. Wah, tidak ada jeleknya, bagus semua. Tapi kalah dengan Rasulullah pada waktu itu. Jangan malaikat. Ya. Kalau bapaknya belum mau, semoga anaknya mau. Berat ini, kelas berat ini. Nabiullah memang. Itu kadar hidayatullah memang harus begitu. Biar aja itu. Dakwah ini berkali-kali, tidak tambah-tambah umatnya. Tidak Pak, urusan tambah tidak, Allah yang punya. Hidayah itu punya Allah. Hidayah Allah, kita nyampaikan saja. Ya. Nah untuk itu jamaah Jum'ah rahimahullah yang kebetulan hampir, ya saya lirik-lirik pokoknya mudah semua lah, adik-adik saya semua ini. Ya, adik-adik saya, tidak ada yang lebih tua dari saya kira. Ya. Tidak ada Pak ya? Oh ada ini lebih tua dari saya. Masya Allah, tua imannya. Kalau umurnya masih kalah dengan saya. Jadi mujahid, jadi mubalik, jadi dai, jadi pejuang, jadi harus tegar terus. Pokoknya perlindungan itu Robbi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya, takjub enggak boleh. Siapa dulu PD balik papan? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Pak Nasir ya. Nah, ini kecil-kecil pemberani nih, enggak boleh gitu, Pak. Senyap, tepat, cepat. Gitu. Iya. Ini perlindungan kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan. Wah, ada hammi wal khazan. Kita udah lindungkan, ya Allah. Aku berlindung dari sifat-sifat yang tidak bagus itu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, ini kasal lagi nih. Pemalas. Apa malas? Sifat malas itu masalah. Kalau kita udah malas, sifat datang setan ganggu kita, adzan, Pak, adzan. Kita pengurus DPD. Adzan lagi capeknya. Ini kalau pas datang kasalnya, masalah, gerimis kan, sholat di rumah ndak apa-apa, Masya Allah. Ini kalau datang kasalnya ini, makanya kita berlindung dengan Allah terus. Pokoknya harus semangat terus, kader hidayatullah terus, harus berbinar-binar terus. Tanggal tua, tanggal tengah, tanggal muda sama saja. Uang itu hanya kertas saja, gambarnya yang merah-merah gini. Alah, ndak ada pengaruhnya itu. Iya. Pokoknya semangat terus. Ada duit, tidak ada duit, ada ATM, banyak ATM, tidak ada isinya, sama saja. Yang bagus itu satu ATM banyak isinya. Bukan banyak ATM tidak ada isinya semua. Saya ini ATM-nya 4 tapi tidak ada isinya semua. Ya. Tapi tidak mempengaruhi, Pak, tidak mempengaruhi. Ya. Utamanya kader hidayatullah itu GNH. Ya, saya minta GNH ini perlu diwaspadai. Ya. Karena gangguannya tidak kecil dan
Makanya adanya halakoh itu fungsinya saling mengingatkan, ya. Memberikan suntikan. Malam kalau perjanjiannya pakai HP, tiut jam 2, oke, alhamdulillah. Memang berat, Pak. Memang berat. Siapa yang bilang tidak berat? Masya Allah. Sudah bangun. Ustaz Kabir ini, Ustaz Kabir, udah ambil sikat gigi, sudah dikasih odol. Jarak tempat tidur dengan kamar mandi tidak jauh, tapi diskusi sendiri. 2:30. Tadi siang nyangkulnya lama betul. Nanti aja deh jam 3. Sikat gigi ditaruh, Pak. Taruh. Sudah sikat gigi, sudah odol, tinggal gosok pakai air. Ada. Besok ada rapat lagi. Diskusi sendiri. Ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ini terus tengah malam, bukan sore pagi, ndak. Bangun tidur itu harus Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasr wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wah, bukhl ini lagi, Masya Allah, bukhl. Saya sering ketawa itu kalau ada mubalik, kalau 50.000 mau infak, lama betul di kipas-kipas di atas kotak. Kalau 2.000 atau 1.000 ditutupi begini. Saya bilang memang begitu sifat kita, memang begitu, bukan siapa-siapa kita. Pokoknya bukhl itu sifat kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu. Masya Allah, ya Allah. Itulah almarhum itu, Masya Allah, mengantar kita ini dengan apa? Mengantar kita ini dengan, pokoknya ndak boleh itu muram-muram wajahnya itu kalau almarhum itu, ya pokoknya tegar terus, ya, harus bersih terus. Ke masjid itu harus bersih, jangan sampai Allahu Akbar samping kirinya jangan-jangan mandi di tetangga saya. Ndak boleh, Pak. Pokoknya kita ke masjid harus pakai pakaian yang paling bagus ini. Kalau ada harum-haruman, pakai harum-haruman. Jangan sampai selama sholat tetangganya nahan napas. pakai mulutnya napasnya. Kenapa? Waduh, aromanya enggak bagus. Bawang merah enggak boleh, Pak. Bawang putih enggak boleh, apalagi keringat yang tidak bersahabat. Pokoknya memang Hidayatullah itu saya akui jempol lah. Iya. Kalau mau sholat pakai pakaian yang bersih, yang baru, yang bagus. Ya. Lama lagi. Enggak cepat-cepat, lama lagi. Artinya apa? Menikmati dialog dengan Allah. Ya. Dialog dengan Allah, Masya Allah, dialog dengan Allah. Memang kalau pengurus DPD harusnya, Pak, harusnya jam 11 mulai sholat lail itu. Iya. Kalau almarhum dulu jam 00, DPD sekarang jam 11. Selesainya jangan jam 4:45 menit lah. Ini baru tandang ke gelanggang itu, lihat Pak Kapolres itu, Pak Kapolres, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sawah ini. Pak Wali mau dirikan sekolah di Gunung Guntur. Oh iya, Ustaz. Ukurannya, Ustaz. Nanti Pak, nanti saya proposal saya bawa sana. Itu, Pak. Jangan lihat Pak Wali. Aduh. Aku tadi malam enggak sholat ya. Enggak berani, Pak. Enggak berani. Kalau setengah juz saja dalam satu hari, enggak berani juga itu, Pak. Tapi kalau 4 juz, 5 juz, wah, dada ini mana dadamu, ini dadaku. Wah, itu, Pak. Ini ada Hidayatullah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa jam 20:55 saya sudah melanggar aturan permainan DPD Balikpapan. Saya dikasih waktu 40 sampai 45 menit, saya sudah langgar banyak. Ya, itulah kelebihannya umat Islam itu, dan orang mukmin itu pemaaf. Ya, maafkanlah kami, dan semoga malam hari ini kita mendapatkan cubitan-cubitan ya, bukan cubitan nikmat yang membangkitkan. Anak muda sekarang enggak boleh lama-lama, enggak boleh main-main, enggak boleh santai-santai, enggak boleh. Anak muda Hidayatullah cepat, tepat, senyap, semangat, dan berbinar-binar terus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Semoga nanti malam kita bisa dibangunkan oleh Allah mulai jam 00. Coba saja, Pak.
Jam 00 bangun, sholat sudah. Jangan diskusi dengan diri sendiri. Sikat gigi kuat-kuat, kiri kanan kurang odolnya tambah lagi, gosok lagi biar tidak ngantuk. Iya. Wah ini ngantuk, ambil air panas, minum dulu. Nggak punya jahe, ya teh lah. Nggak punya teh, ya apa saja pokoknya minum dulu. Masih kurang lagi, olahraga dulu. Setan ini pergi dong. Karena memang malam enaknya tidur kiri kanan, tidur kita tidur sholat. Karena apa? Karena tanpa itu ke depan ini tugas dan kewajiban kita berat sekali. Tantangan kita bukan tantangan yang ecek-ecek ini. Tantangan ke depan ini, tahun depan kita tidak tahu. Haji sekarang sudah tidak ada. Umroh sekarang tidak boleh. Kenapa? Ini memang global internasional. Yahudi punya kerjaan. Apa lagi yang tidak boleh? Tunggu. Tapi itu sudah tertulis di atas. Kita yakin bahwa semua itu Allah bisa atasi. Generasi muda kita banyak yang hafal Al-Quran. Kalau ikhlas doanya makbul, satu makbul kayak Ustaz Abu Anas, selesai semua Pak. Iya. Kalau apalagi kalau satu masjid ini makbul semua, waduh, selesai Pak, selesai. Kapan itu? Ya kita bangun jangan jam 5 sore pagi, jangan. Jam 1 sudah dibangunkan Allah, loncat. Jangan usah bangun, loncat. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih kau bangunkan aku jam 1. Kenapa kamu gila kah? Aku malam ini jadi orang gila dulu. Ya ada apa-apa. Ya, aku gila malam ini. Terima kasih ya Allah bangun jam 1. Sholat. Qul huwallahu ahad diulang-ulang. Enggak apa-apa, Pak. Ya, 1 rakaat qul huwallahu 10 kali enggak apa-apa. Hafalnya itu. Kenapa harus paksa-paksa? Baca Al-Quran, ya terlempar-lempar juga kita baca, enggak apa-apa. Yang penting kita punya niat yang kuat mengganti, menerima kepemimpinan masa depan ini kita dengan berbina dan besar hati. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.